pembahasan metodologi penelitian mengenai skala pengukuran. Berikut pemaparan materinya. Yang pertama, definisi skala pengukuran. Menurut Sugiono tahun 2012, skala pengukuran ialah kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran guna menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran digunakan untuk mengklarifikasikan variabel yang diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Yang kedua, sifat skala pengukuran. Skala pengukuran dalam penelitian pada dasarnya dibagi menjadi 4 jenis. Berikut merupakan macam-macam skala pengukuran dalam penelitian. Sifat yang pertama yakni skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sering digunakan. Hal ini karena skala nominal bentuknya paling sederhana. Pada dasarnya, skala ini hanya digunakan untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lain tanpa membuat adanya tingkatan. Misalnya jenis kelamin perempuan dan laki-laki, di mana kita ketahui bahwa dari jenis kelamin tersebut tidak dapat dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi tingkatannya atau sebaliknya. Data yang termasuk data nominal juga pasti akan termasuk ke dalam data kategori. Ciri-ciri skala nominal. Yang pertama, tidak dijumlah bilangan pecahan. Yang kedua, tidak memiliki ranking. Yang ketiga, tidak memiliki nol mutlak. Yang keempat, langkah hanya sebagai label saja. Yang kelima, tidak memiliki ukuran yang baru. Dan yang keenam, menggunakan statistik non-parametrik. Yang kedua, skala ordinal. Skala pengukuran ini hampir mirip dengan pengukuran nominal. Hanya saja di skala pengukuran ini tingkatan dari data lebih diperhatikan. Ciri-ciri skala ordinal. Yang pertama, data saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Dan yang ketiga, kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol. Nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Ciri-ciri skala interval. 1. Data bersifat logis. 2. Data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. 3. Angka nol hanya menggambarkan titik pada skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai nol yang absolut. Yang keempat, data saling memisah. Yang keempat, skala rasio. Definisi skala rasio merupakan skala pengukuran data di dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala yang paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Ciri-ciri skala rasio. Yang pertama, data bersifat saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Dan yang ketiga, kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Yang ketiga, yakni kelebihan dan kekurangan skala pengukuran. Kelebihan skala pengukuran seperti praktis untuk membedakan kategori satu dengan yang lain. Dan juga perbandingan antara kategori bisa terlihat dengan jelas. Sedangkan kekurangan skala pengukuran yakni skala lebih tinggi seperti rasio dan interval bisa diubah ke bentuk yang lebih rendah seperti nominal dan ordinal, tetapi tidak sebaliknya. Definisi skala pengukuran skala sikap. Skala sikap merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, nilai, dan karakteristik lain. Dalam skala sikap berisikan nilai-nilai bilangan untuk menilai subjek, objek, atau perilaku-perilaku guna mengidentifikasikan atau mengukur kualitas-kualitas. Jenis metode skala sikap. Berikut merupakan jenis-jenis skala sikap. Yang pertama, skala Goodman. Merupakan skala pengukuran yang ingin mendapatkan jawaban tegas, misalnya jawaban iya atau tidak, benar atau salah, dan lain sebagainya. Skala ini termasuk tipe skala nominal. Yang kedua, kategori style. Skala ini membagi responden ke dalam beberapa kategori, biasanya lebih dari 2 kategori.
skala ini termasuk tipe skala nominal. Misalnya pertanyaan mengenai agama, tempat tinggal, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dan yang keempat, semantik diferensial merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap. Hanya saja bentuknya tidak merupakan pilihan ganda maupun checklist, tetapi disusun dalam bentuk satu garis kontinum dengan jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Sekian pemaparan video pembelajaran mengenai skala pengukuran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.